أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadratil kurama wal ulama, para alim, sesepuh bin sepuh yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia, yang suci ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan sekaligus sholat tarawih secara berjamaah. Insya Allah dengan niat tulus, ikhlas karena Allah, ibadah kita mulai awal Ramadan sampai akhir benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan sampaikan usia kami pada atau menemui bulan suci Ramadan. Itu doa yang sudah kita panjatkan ke hadirat Allah. Oleh karenanya pada malam hari ini seharusnya kita patut bersuka cita, bersukaria. Alhamdulillah bolak-balik kepada Allah. Kenapa? Karena sudah dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa yang pertama, doa syukur kepada Allah ketika masuk bulan suci Ramadan. Saya yakin semuanya udah hafal nggih. Karena sekarang media itu sudah luar biasa. Seakan-akan saya bayangkan besok akhir zaman mungkin kultum tidak dibutuhkan lagi. Cukup lewat BA itu sudah memberikan pemahaman doa ketika memasuki bulan suci Ramadan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Sampun doa sedaya nggih Bapak Ibu? Dereng. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Amin ya rabbal. Artinya ampun paham nggih? Sampun. Alhamdulillah. Dereng paham sedaya. Podok berarti. Monggo ya Allah, Allahumma ya Allah, ahillahu mugi, atau bahasa Indonesia mohon nggih. Allahumma ya Allah, semoga Engkau datangkan di bulan suci Ramadan ini rasa aman, tambah iman, tambah kedamaian, tambah keselamatan sebagaimana yang Engkau cintai dan Engkau ridhai, wahai ya Allah, ya Tuhan kami. Ini doa yang seakan-akan wajib kita lantunkan. Kenapa? Kita bisa menyayangkan saudara-saudara kita yang di Ukraina, yang di Yaman. Itu ibadah Ramadan enggak tenang. Kalau panjenengan malam hari ini ibadah bisa nyaman dan tenang. Saya lihat sudah berdekatan, tidak ada jarak lagi antara satu dengan yang lain. Kok upama jenengan niku kendel wantun wani, kula menganjurkan salaman, tapi dilarang mboten niki. Nyuwun sewu para sesepuh ben sepuh. Soale napa nek kula jenengan ketemu rak salaman wis ora mboten ngucapke salam, mboten jabat tangan niku mudah berselisih hati kita. Mudah menimbulkan konflik. Jenengan ketemu koncone ora ngguyu niku tekan omah batin. Apa salahku ya? Itulah yang menyebabkan setan itu masuk ke dalam diri kita. Karenanya ini sangat penting. Di samping kita menghilangkan was-was dalam hati itu, setiap dosa yang ada dalam diri kita, kata Nabi kan, langsung berguguran ketika bersalat.
Lah ini kita patut waspada, apakah ini cara untuk ya sedikit demi sedikit untuk menjauhkan ajaran Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, syukur kita kepada Allah dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya luas atau lapang. Sehingga dengan Ramadan ini mudah-mudahan hati kita menjadi lapang dan senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Kita merasa senang. Dalam keluarga kita merasa senang karena kangen, sudah 2 tahun lamanya. Yang kita tunggu-tunggu kenikmatan di bulan suci Ramadan itu agak terganggu. Maka insya Allah dengan senangnya hati kita menyambut bulan suci Ramadan dengan lapang dada, maka jasad kita diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan, tanggal 20 Maret kita pengurus dan jamaah Masjid Al-Furqon itu sudah targhib jauh-jauh hari menyiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita sudah bersih-bersih di lingkungan masjid, termasuk dengan persani depan masjid itu ada bambu dulunya. Saking semangatnya babot bersih itu sampai akar-akarnya. Setelah selesai kita seneng, yang punya komplain. Ya, yang punya komplain mendatangi Bopo Jalal sana karena sambil beli rokok barangkali. Tapi nyun sewu karena kita punya penasihat Bopo AJB ini. Jadi beliau yang kita, kalau ada yang protes beliau yang maju gitu. Siap untuk maju ya, itu Bapak ya. Jadi alhamdulillah masjid ini secara fisik sudah bersih. Bahkan ada tim dari Karyadi Bapak Ari Rawunda ini. Alhamdulillah, terima kasih timnya ya juga membersihkan di dalam. Jadi secara umum masjid ini sudah bersih sesuai dengan kita harapkan. Yang terpenting sekarang Ramadannya adalah bagaimana membersihkan hati kita. Ya Allah, saya kalau mendengarkan ceramah mun sakniki mboten usah dikandani. Sing penting ngandani awake dhewe-dhewe. Nggih, ngandani awake dhewe-dhewe piye carane ben dadi wong apik. Kebetulan tadi pagi saya sempat silaturahmi ke guru kami, guru besar Profesor Jamaluddin. Kesan yang saya tangkap, beliau apa menyampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nek kula jenengan berbuat baik, kebaikan itu tidak kemana-mana, kembali kepada kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Ternyata imbasnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Maka Masya Allah, beliau usia 79 tapi fisiknya masih prima, masih luar biasa. Ternyata resepnya ini, orang hidup itu harus banyak menebar benih-benih kebaikan. Wong kita umat Islam tuh ketemu dengan senyum itu sudah ibadah. Idkhalus surur fi qalbil mu'minin sedekah. Setiap saat kita bisa sedekah, ketemu saudaranya senyum. Tapi masalahnya Pak, sekarang pada pakai masker semua. Nggih. Jenengan nyopot ngeten wani mboten? Mantun. Tapi kira-kira pelanggaran mboten? Kok upamane salat mboten maskeran? Wong kula kadang-kadang maskeran niku mungkin nonton sing batin ya. Kula jarang nutupi hidung. Soalnya napa? Orang bernapas itu kan menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Niku bahaya mboten? Bahaya. Jangka panjangnya bahaya.
Karena itu kita berdoa mudah-mudahan ini bagian dari cara untuk menyelamatkan diri, ngoten nggih. Dan ke depan semoga sudah tidak ada masker lagi yang diwajibkan, ya, kecuali dalam kondisi dan situasi tertentu, ngoten nggih. Nggih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan, ya. Dalam Al-Qur'an itu kemudian saya buka ada ayat yang berbunyi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza ila mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa bisa berbuat baik, maka Allah kembalikan kebaikan itu balasannya 10 kali lipat. Tetapi barang siapa yang berbuat buruk, Allah hanya membalas sama. Berbuat buruk 1 balasannya 1, dan sekali-kali Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Masya Allah. Kenapa kalau berbuat baik kok 10? Ternyata berbuat baik itu dimulai dari niat. Bismillah lillah. Amalnya itu ikhlas atau enggak? Kalau ikhlas itu kemudian dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Kalau berbuat buruk, Allah tidak melipat gandakan. Allah balas sesuai keburukan yang dilakukan, dan Allah tidak mau berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi kuncinya walhasil di sini adalah berbuat baik. Nabi Muhammad itu ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, puasanya, tapi tidak ada yang dipuji. Yang dipuji apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wah, sungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa, akhlak yang sempurna. Karena itu kesimpulannya sebenarnya ibadah kita, apakah ibadah mahdhu, sholat, puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya, dan juga muamal kepada sesama manusia, itu mengerucutnya adalah kepada akhlak, kepada kepribadian, kepada budi pekerti. Karena ini kaitannya dengan iman, amal yang dasari dengan iman. Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kalau iman itu sudah meningkat, sudah menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa, maka bentuk fisiknya adalah ahsanuhum khuluqa. Yang dipuji Allah adalah ketika seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Jadi Nabi dipuji oleh Allah itu karena keberadaannya, karena akhlaknya. Mudah-mudahan bermanfaat itu nggih. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.